Pada kali ini saya akan memaparkan terkait bagaimana pemanfaatan remote sensing untuk eksplorasi pertambangan mineral. Dalam studi kasus ini yaitu pemetaan area prospek atau prospektivitas daripada endapan porfiri CWAU dengan mengintegrasikan data penginderaan jauh area Wonogiri. Nah, yang menjadi latar belakang dalam studi kasus ini, jadi ada sebuah paper yang menjelaskan terkait dengan keberadaan dari porfiri CWAU yang ada di Wonogiri, yang berada di daerah Randu Kuning. Nah, daerah Randu Kuning ini secara geologi regional itu berada pada zona pegunungan selatan Jawa Timur, antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari busur magmatik Sunda Banda yang tersusun utamanya oleh batuan plutonik dan vulkanik yang berumur tersier. Nah, metodologi utama dari penelitian ini berupa batuan intrusi yang memiliki peran utama dalam mengontrol mineralisasi porfiri CWAU yang ada di lokasi studi. Namun tidak hanya mineralisasi CWAU, sebenarnya di daerah studi juga menurut paper dari Pak Sutanto bahwa terdapat juga mineralisasi epithermal yang membersamai mineralisasi porfiri CWAU di lokasi tersebut. Nah, untuk struktur regional berupa sesar mendatar menganan dekstral dan juga sesar mengiri, yang mana sesar yang mengiri ini, yang sinistral ini berarah north-east southwest dan north-south yang memotong struktur sebelumnya. Nah, struktur inilah yang mengontrol distribusi intrusi jalur fluida, zona alterasi dan zona mineralisasi di Randu Kuning. Dengan demikian maka kita bisa memanfaatkan tools daripada geospasial misalnya seperti DEM untuk kemudian menginterpretasi keberadaan struktur di permukaan yang kemudian menjadi kunci untuk mendeteksi bagaimana zona mineralisasi di lokasi studi. Nah, pada kedua struktur ini sebenarnya struktur yang dekstral itu berperan pada sistem porfiri, sedangkan struktur yang north-east southwest dan north-south itu berperan pada sistem epithermal. Nah, kedua struktur ini menunjukkan evolusi yang bertahap yang mengontrol perkembangan mineralisasi dalam Randu Kuning. Jika kita lihat dari penjelasannya bahwa sesar yang mendatar mengiri itu memotong struktur sebelumnya, berarti dia datang belakangan begitu, seperti itu. Kemudian dalam kegiatan prospek ini kita memanfaatkan metode remote sensing atau penginderaan jauh, yang mana ini sangat relevan sebagai studi pendahuluan di daerah studi untuk yang memiliki zona alterasi yang luas, yang dari informasi, kemudian ada kontrol juga struktur yang kuat, serta mineralisasi hidrotermal yang harusnya menghasilkan spektrum yang khas yang kita dapat deteksi untuk kemudian kita petakan sebelum kita melakukan survei lapangan rinci dilakukan untuk investigasi lebih lanjut. Adapun alur pengerjaannya secara garis besar kita melakukan persiapan data. Jadi ada dalam hal ini kita mengerjakan ada dua data, yaitu data DEMLAS dan data Citra Landsat 8. Nanti dari dua data ini yang kita gunakan sebagai data secara sifatnya ini merupakan data primer sebenarnya, karena ini yang akan kita olah. Kemudian data ini jadi kita akan proses, data DEMLAS itu akan kita proses untuk memperoleh ekstraksi lineamen dan ROS diagram untuk melihat bagaimana pengaruh daripada struktur. Kemudian untuk Citra Landsat itu kita proses untuk memperoleh koreksi citra, untuk memperoleh bagaimana pengaruh daripada bukan pengaruh ya, bagaimana keberadaan daripada alterasi berupa mineral clay lempung dan keberadaan besi oksida sebagai produk juga dari ubahan. Nah, itu akan menggunakan band rasio, kemudian ada DPCA atau PCA, kemudian LSO atau SAM, itu yang akan kami gunakan. Nanti dari ini kita akan punya output data berupa yang secara spasial kita akan tampilkan dalam bentuk peta lineamen kelurusan, peta densitas kelurusan, kemudian peta citra hasil koreksi, kemudian peta anomali FE oxide dan clay, serta peta area prospek atau target eksplorasi. Demikian alur pengerjaannya. Kemudian ini adalah data awal yang kita gunakan. Jadi dengan kita mengambil data DEMNAS, Digital Elevation Model Nasional, dari website Tanah Airku yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia. Itu kita peroleh data DEMNAS dengan ketinggian 88 hingga 785 kurang lebih meter dari permukaan laut. Jadi kalau bisa kita lihat di sini bahwa area tersebut sebagian adalah dataran dan ada daerah yang pegunungan dan perbukitan dan pegunungan. Kemudian data citra itu kami peroleh dari Landsat 8 yang kemudian kami coba koreksi. Ini adalah tampilan Landsat 8 hasil koreksi dengan pengaturan red, green, blue ya. Kemudian data ini kemudian kami coba olah lagi. Pertama kami mengolah data DEMNAS. Dari data DEMNAS ini kami coba ekstrak lineamen dengan menggunakan PC Geomatika. Nah, data lineamen dengan 4 azimut hillside ya, 0 derajat, kemudian 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian kami melakukan koreksi lineamen sehingga kami peroleh lineamen kelurusan seperti ini. Nah, ini ada hasil kelurusan dari 4 hillside yang kemudian kami coba interpretasi. Selanjutnya dari hillside itu, dari lineamen itu kemudian kami melakukan pengolahan dengan melihat bagaimana densitas daripada kelurusan struktur. Di sini bisa kita lihat bahwa densitas yang tinggi itu berada pada area dengan intensitas struktur yang masif begitu, yang berada di bagian selatan daripada area studi seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya ada
dan bagian yang lebih datar itu kita sulit mendeteksi adanya kelurusan seperti itu. Kemudian dari struktur ini, kemudian kami mencoba membuat ROS diagram untuk melihat bagaimana pengaruh dominan daripada struktur yang bekerja pada area tersebut, sehingga kami peroleh dengan bantuan Rockwell itu kami mencoba membuat ini ROS diagram ya pada struktur, dan kami peroleh adanya pengaruh daripada struktur itu relatif dia utara selatan seperti itu. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam paper yang menjadi latar belakang dilakukan studi kasus ini, bahwa di daerah tersebut ya, di daerah Wonogiri yang menjadi area studi ini itu ada dua struktur yang bekerja. Salah satunya itu adalah struktur yang sinister yang datang belakang memotong struktur yang ada sebelumnya, itu salah satunya pengaruhnya berada utara selatan, dan kemungkinan ini adalah representatif dari struktur yang disampaikan pada paper tersebut. Dan dari informasi paper itu juga, maka struktur yang bekerja ini itulah yang menjadi jalan untuk endapan epitermal yang hasil penelusuran kami, bahwa epitermal itu terbentuk lebih dangkal dibanding dengan porfiri. Kemudian lebih lanjut kami mencoba mengolah data citra dengan menggunakan band ratio. Jadi kami mengekstrak NDVI untuk melihat bagaimana dalam citra tersebut hamparan daripada vegetasi yang direpresentasikan oleh NDVI, spektra NDVI. Nah, ini kami peroleh bahwa bisa kita lihat di sini bahwa dominan itu sebenarnya tertutup oleh vegetasi, utamanya di bagian selatan, sehingga ini sebenarnya agak kesulitan kita untuk menginterpretasi wilayah di bagian yang tertutup oleh vegetasi ini ketika kita menggunakan band ratio pada mineral seperti lempung dan sebagainya, karena citra sendiri itu kita belum tahu begitu apakah itu memang menampilkan bahwa benar di situ adalah lempung atau tidak seperti itu. Kemudian kami mencoba lanjutan band ratio dengan menggunakan lempung dan besi oksida, kemudian kami tampilkan dalam bentuk peta ini. Ini kita bisa lihat bagaimana anomali daripada lempung yang diwakili oleh warna coklat muda ya. Kemudian yang warna merah ini adalah besi oksida seperti itu. Jadi terhampar di seluruh area studi. Kemudian di bagian selatan sebenarnya itu ada band ratio untuk clay yang cukup dominan di sini. Nah, namun di bagian tengah juga itu sebenarnya ada, dan itu juga berasosiasi dengan besi oksida. Nah, kemudian kami melakukan pengolahan lanjutan dengan DCPA, di mana dengan DCPA ini kami mencoba melakukan pengolahan, pemrosesan, sehingga kita bisa mengekstrak pengaruh daripada tumbuhan dalam spektra band ratio yang sudah kita olah sebelumnya seperti itu. Jadi ketika kami melakukan pengolahan, sehingga pada finalnya kami mengekstraksi, maka asosiasi daripada mineral lempung dan besi oksida kami temukan di bagian utara dan tengah, bagian timur lah saya bilangnya, itu di area studi. Dan ini kemungkinan menjadi area yang representatif dari citra yang mungkin bisa kita lihat, kita investigasi lebih lanjut apakah daerah tersebut memang prospek seperti itu. Jadi kami melihat ada kurang lebih 5 lah, ada 5 area lah yang jadi intens adanya anomali daripada kedua lempung dan besi itu saling berasosiasi seperti itu. Kemudian kami lanjut dengan melakukan pengolahan dengan linear spectral unmixing LSU dengan membuat M-member ya. Jadi kami menggunakan 5 mineral sebagaimana yang disampaikan pada tugas yang diberikan, yaitu piropilit dan alunit sebagai perwakilan dari alterasi argilik lanjut, kemudian kaulinit, ilit, dan smektit adalah alterasi argilik, yang keduanya ini merupakan penciri dari endapan hidrotermal begitu. Jadi keduanya ini ada penciri dari endapan hidrotermal, bahwa kalau endapan hidrotermal itu biasanya dicirikan dengan adanya alterasi atau mineral-mineral ubahan. Dan itu yang kemudian menjadi kunci untuk menemukan kemana arah bijinya seperti itu. Kemudian dari distribusi asosiasi antar mineral ini menunjukkan adanya asosiasi dari mineral-mineral alterasi tersebut. Nah, kemudian dengan kami melihat bila kita asosiasikan dengan hasil yang menggunakan band ratio, itu kita juga sebenarnya dikuatkan bahwa di daerah yang 5 tadi itu kita melihat ada asosiasi daripada kelima mineral alterasi tersebut. Dan di bagian selatan kembali lagi kita menemukan minor alterasi yang terkait dengan argilik lanjut. Tapi di sini kita temukan mineral alterasi sebagai penciri alterasi argilik. Nah, di bagian selatan ini. Namun kita mencoba melihat prospeknya dengan melakukan overlay secara visual ya sebenarnya, untuk melihat ketiganya tadi itu dari menggunakan zona mineralisasi daripada alterasi lempung, dari menggunakan DPCA, kemudian menggunakan LSU, maka kita bisa melihat bahwa dengan mempertimbangkan bahwa struktur itu merupakan jalur daripada adanya fluida yang
membawa mineralisasi. Maka kita bisa lihat di sini bahwa area yang interest di bagian 1, 2 yang kami beri nomor 1, 2, dan 3 itu mungkin tidak terlalu prospek berdasarkan densitas kelurusan seperti itu. Maka kita bisa melihat lebih jauh pada area yang di nomor 4 dan 5. Itu punya densitas kelurusan yang cukup bervariasi, ya, tidak rendah seperti itu. Begitu juga di bagian 5. Nah, namun di sini kita bisa melihat bahwa dengan hasil D yang LSU ini, yang linear spectral unmixing ini, kita sebenarnya bisa mempertimbangkan area yang kemudian kami tandai sebagai tanda tanya ini untuk investigasi lebih lanjut, karena area tersebut kalau secara citra itu memang tertutup oleh vegetasi, namun kita bisa mengekstrak adanya alterasi argilik di situ. Nah, alterasi argilik itu juga salah satu penciri daripada adanya mineralisasi hidrotermal di area tersebut. Kemudian dikuatkan lagi dengan bahwa area tersebut itu memiliki intensitas kelurusan daripada densitas yang cukup tinggi. Nah, sehingga itu perlu investigasi lebih lanjut. Sehingga kita punya 3 area prospek sebenarnya, yang tadinya dari 5 area, kemudian kita eliminir jadi ada area yang kemudian kita perlu investigasi lebih lanjut seperti itu daerah sini. Sehingga inilah kemudian yang menjadi akhir dari tugas kami sebenarnya. Dan sebagai kesimpulan singkatnya bahwa pendekatan dengan menggunakan metode remote sensing itu cukup efektif untuk memberikan informasi awal mengenai area yang kemungkinan prospek untuk ditindaklanjuti melalui survei lapangan. Nah, metode paling efektif dalam prospeksi mineralisasi adalah dengan mengintegrasikan antar metode guna melihat bagaimana representatif dari mineral penciri seperti mineral alterasi lempung dan juga keberadaan struktur di permukaan sebagai penciri zona lemah yang menjadi jalur akumulasi fluida yang membawa mineralisasi. Dan untuk daerah studi itu area prospek, pada lokasi studi itu berada di sebelah timur, dan yang menjadi tanya-tanya itu ada di sebelah selatan. Saya kira itu mungkin presentasi singkat daripada tugas case study yang sudah diberikan. Kami ucapkan terima kasih.